yajibu alaihim nar illam yatubu. Kalau tidak tobat, neraka. Yakin, seyakin-yakinnya mereka neraka. Kenapa? Karena sudah jelas 1 tambah 1 itu 2. Dia katakan 22. Pokoknya 1 tambah 1 22. 1 tambah 1 itu 2, 2-nya 1. Tidak bisa. Saya husnudzon bahwa 1 ini sebenarnya 11, 1 yang satunya sebenarnya 11. Jadi 11 tambah 11 itu 22. Nggak bisa, ini sudah nyata 1. Ininya tambah 1, 1 tambah 1 2. Nggak bisa. Kita husnudzon 1 ini sebenarnya ada di sampingnya angka 1 lagi. Jadi 1 itu 11 tambah 11 sama dengan 22. Ini orang yang model begini sama dengan orang yang hari ini menerima Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Diskusi terdaeket, diminta dalilna tapi mereka menganggap orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, bil yakin, itu sebagai orang-orang pemecah belah umat. Yang mecah belah umat Rasulullah itu ente. Yang bakalnya nanti di hari kiamat, orang akan menjadi bingung, orang akan menjadi tidak bisa membedakan mana Imam Mahdi asli dan mana Imam Mahdi palsu. Jangan-jangan mereka tidak percaya adanya Imam Mahdi. Dikatakan di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nanti di hari kiamat Imam Mahdi itu akan keluar dari mana? Dari keturunannya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau sekarang ini keturunan palsunya kita biarkan, bisa jadi keturunan palsu ini yang akan mengaku sebagai Imam Mahdi kiamat nanti. Dan ini berbahaya buat persatuan umat Islam dikalau umat Islam sedang menghadapi Dajjal, menghadapi pasukan Ya'juj Ma'juj di masa depan. Ini luar biasa. Konsekuensinya berat. Husnudon kepada sesuatu yang jelas sudah nyata. La ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Tidak bisa dihitung dzon yang sudah nyata salahnya. Ba'lawi bukan cucu Nabi ini sudah nyata salahnya, sudah jelas terputus, kitabnya tidak ada, nasabnya bukan orang Arab. Kenapa masih menerima Ba'lawi sebagai cucu Nabi? Kecuali mereka memang ingin menyakiti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak, tolak sebelum mati. Sebelum mati masih saja membela-bela. Yukhafu alaihi su'ul khatimah. Yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Liman qabila anna Ba'lawi min dirati Rasulillah yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Tub halan, tub halan, tub halan, insyaallah yughfar lah. Kalau tidak tobat bahaya itu. Kecuali belum ada dalil. Dulu orang-orang tua kita insya Allah masuk surga ya. Dulu sebelum tahun 2022 orang yang mengakui Ba'lawi sebagai cucu Nabi mati mengakui Ba'lawi cucu Nabi, insya Allah diampuni. Tapi setelah tahun 2022 siapa saja yang mengakui Ba'lawi sebagai cucu Nabi kemudian dia mati dalam keadaan membela Ba'lawi sebagai pengakuan sebagai cucu Nabi, yukhafu alaihi su'ul khatimah. Bahaya urusannya ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada celah sedikit pun bisa dikatakan Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Terayat. Tidak ada satu pun celah. Dulu waktu pertama kali saya masih bisa mengatakan ini adalah penelitian bisa salah. Tetapi dialektika selama 2 tahun ini mengerucut pada suatu kesimpulan bahwa memang mereka ini betul-betul memfabrikasi dan menciptakan nasab itu di abad 9 sebelumnya sama sekali tidak ada. Ini yang
tugas kita di Jawa Barat ini adalah untuk memberikan pemahaman itu. Wah, katanya nanti memecah belah umat. Ya, Nabi Muhammad datang ke Arab Saudi, itu di Saudi, ketika membawa kebenaran Islam, ya tentu ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak dari Bani Hashim ada Abu Lahab, pamannya Nabi. Yang menerima dari keluarga Nabi ada siapa? Hamzah, Abbas. Berperang mereka, tapi ujungnya qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Yang benar pasti menang. Yang menang pasti benar. Enggak, yang benar pasti menang. Kalau ada orang batil menang itu sementara, tapi ujungnya dia akan kalah, hancur. Itu Al-Quran yang mengatakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini yang harus ditanamkan kepada para pengurus Jawa Barat, pengurus wilayah, pengurus DPD, bahwa kita ini walaupun orang-orang lemah ilmu, lemah duit, tetapi tugasnya mirip sama Rasulullah, mirip dengan para sahabat-sahabat masa lalu, melawan orang-orang kufar Makkah, melawan orang-orang musyriki Makkah yang luar biasa. Mereka menguasai sumber daya di Makkah waktu itu, baik sumber daya ekonomi maupun menguasai sumber daya kepemimpinan. Tetapi Rasulullah munfaridan, sendirian saja pertamanya, dengan keyakinan yang luar biasa. Kemudian istrinya ikut, kemudian siapa? Imam Ali, ponakannya, bukan ponakan, sepupunya ikut, kemudian Abu Bakar ikut, kemudian Sayyidina Umar ikut, lama-lama kemudian banyak, dan akhirnya menjadi kekuatan di dunia hari ini yang paling tinggi dari sisi keyakinan kepada Tuhan adalah di antaranya agama Islam. Walaupun belum mayoritas di dunia ini, para dulur-dulur sekalian, Islam itu bukan mayoritas. Yang sekarang mayoritas adalah Kristen. Islam nomor 2. Nomor 2 itu Islam. Terbesar. Tapi pertumbuhan terbesar sejak beberapa puluh tahun ke belakang, diprediksi Islam akan menjadi mayoritas beberapa puluh tahun lagi. Islam akan menjadi mayoritas beberapa puluh tahun lagi. Ke depan itu kita musuhnya, musuh dalam tanda kutip, musuh di TikTok segala macam itu, bukan dengan orang-orang ahli kita. Kayak sekarang kan Ustadz Wafi itu debat-debat dengan orang Kristen, dengan orang Protestan, dengan orang Katolik. Masa depan musuh kita itu adalah orang-orang ateis, agnostik, yang mereka sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Di TikTok mulai hari ini, di YouTube mulai hari ini, orang-orang ateis muncul. Mereka pertama ingin mendapatkan kesamaan hak di negara Indonesia, bahwa walaupun negara kita ini berdasar Pancasila, dengan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, tetapi orang-orang ateis ingin diberikan hak juga. Nah, ini ke depan musuh kita ini adalah orang-orang ateis. Maka peradaban ilmu pengetahuan waladiyah syamsiyah yang dulu dipersiapkan untuk melawan orang-orang ateis ini akan bermanfaat kembali. Ini harus diasah. Untuk apa? Untuk melawan filsafat orang-orang ateis yang mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak, Tuhan itu ilmiah apa tidak, apakah bisa Tuhan diilmiahkan. Nah, ini nanti yang akan terjadi dengan anak-anak kita ke depan.
Mereka mempertanyakan kembali tentang zat Allah, seperti peristiwa 250 Hijriah ketika Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi melawan orang-orang ateis, Mu'tazilah melawan orang-orang ateis. Ini yang akan kita hadapi. Nah, sebelum kita menghadapi orang-orang seperti itu, maka kita juga harus memperkuat ilmu pengetahuan anak-anak kita. Betul. Bagaimana kita berbicara filsafat, bicara dengan metodologi waladiyah syamsiyah, dengan metodologi al-mungkid minad dhalal. Kalau tentang metodologi ilmiah saja santri-santri kita tidak ngerti. Kalau sudah ada dalil tentang batalnya Ba'lawi, maka Ba'lawi tidak bisa lagi untuk diterima. Tapi kenapa santri-santri kita masih ada yang menerima? Karena tradisi ilmiah ini belum biasa dikonsumsi dengan konstruktif dan kritis oleh santri-santri kita. Ini maka akan bisa untuk diprediksi pertandingan dengan orang ateis ke depan, santri kita akan kelabakan. Kenapa? Karena dengan teori filsafat ilmu yang sederhana saja, mereka tidak bisa untuk mengambil kesimpulan kebenaran. Kalau sebuah tesis, bumi itu datar, kemudian diketemukan tesis berikutnya yang mengatakan bumi itu bulat, maka dengan berbagai macam dalil-dalil yang kuat, tesis bahwa bumi itu datar itu hancur lebur dan tidak bisa diterima kembali. Sekarang kita sudah bisa untuk melihat bumi dari atas. Ternyata betul bahwa bumi ini bulat. Perdebatan masa lalu di tahun 1500-an Masehi, apakah bumi itu bulat, apakah bumi itu datar, hari ini terkonfirmasi bahwa memang bumi ini bulat. Maka sebuah tesis yang telah terbantahkan itu sudah tidak bisa lagi dihusnudoni. Bagaimana kita husnudon aja sih Abah? Katanya bumi ini datar, buktinya kita tidak melayang-melayang, tidak jatuh, ini ada di bumi. Tidak bisa bos. Karena apa? Karena kesimpulan ilmiah bahwa bumi ini bulat sudah zahirun bayyinun la yuraddu, yang tidak bisa ditolak lagi. Sama bumi bulat itu dengan kesimpulan Ba'lawi bukan cucu Nabi, yang tidak mungkin bisa dibantah lagi. Yang masih nerima akan terbantah sendiri oleh dirinya sendiri, hanya nunggu waktu. Nunggu kecewa aja sedikit ditempeleng sama Ba'lawi, dia akan sadar. Atau dia motornya dipinjam nggak dikembaliin lagi, langsung itu saya ikut Kiai Madudin. Tinggal gitu aja. Hanya butuh sedikit kecewa untuk Muhyiddin, insya Allah akan sadar. Hanya butuh sedikit kecewa saja. Dalil tidak ada. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi Muhammad kurang apa? Beliau adalah orang yang sangat dikasih Allah, Habibullah. Habib asli itu Rasulullah itu. Tapi tidak semua manusia di dunia mengikuti Rasulullah. Apalagi model Imaduddin Utsman yang katanya kecilnya aja tahu, katanya sama Imad itu. Iya kecilnya tahu, saya kecil dulu sih. Kalau saya langsung besar nggak bakal ada orang yang tahu saya kecilnya gimana. Orang saya kecil dulu, manusia betul-betul terlihat oleh sekampung saya. Al-kreseku ya'lamuni, al-kreseku ya'rifuni, watangrangu ya'lafuni. Gak bisa saya itu menutupi diri saya dari orang Kresek, dari orang Tangerang, karena seluruh orang Kresek Tangerang tahu saya. Nah, ini masalahnya. Ini kita harus banyak tantangan ini apa saja ini. Tapi bisa nggak Kiai dikaitkan dengan ayat tadi, wa mayyat tabi'u apa namanya aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Dan itu kan Allah berkata tidak boleh kita itu apa namanya kebanyakan manusia itu hanya hidup dari don.
Sementara don itu kata Allah tidak berbicara la yubni minal haqqi syai'a. Berkali selanjutnya wallahu alimun di situ. Berarti harusnya pakai ilmiah kan seharusnya. Ya itu kan perintah Allah sudah jelas. Jelas kan itu. Allah sudah jelas memerintahkan bahwa seluruh manusia itu tidak boleh mengikuti sesuatu yang dia tidak tahu. Itu berarti dibutuhkan ilmu. Innallaha alim. Di dalam Quran tadi yang disebutkan apa itu iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahrusun. Mereka hanya ngira-ngira saja. Itu. Sedangkan kebenaran itu bukanlah ngira-ngira. Dia butuh bukti dan butuh dalil. Dalilnya ada atau tidak ada. Kalau dalilnya sama sekali tidak ada, misal memang di abad keempat ketika Ahmad bin Isa itu hidup, sama sekali nggak ada kitab yang ditulis, sama sekali nggak ada yang ngomong Ahmad bin Isa. Abad ke-5 nggak ada yang ngomong Ahmad bin Isa punya anak berapa, abad ke-6, abad ke-7, tidak ada. Baru tuh itu masih 50-50 tuh kalau ada orang ngaku-ngaku di abad ke-9. Tapi ini mah di abad 3-nya ditulis Ahmad bin Isa itu. Anaknya ditulis di abad ke-4, anaknya ditulis, Ahmad bin Isa-nya ditulis, abad ke-5 Ahmad bin Isa ditulis, anaknya ditulis, abad ke-6, ke-7, ke-8 semuanya ditulis. Tidak ada Ubed di sana. Di abad 9 baru ada Ubed, katanya anak Ahmad bin Isa, udah jelas itu bohongnya. Tapi kunaon masih aya nu percaya. Husnudon teh. Iya, husnudon. Iya, la ibrata bil dzannil bayyini khata'uhu. Tidak boleh dzan itu digunakan lagi apabila jelasnya salahnya sudah jelas. Ini salahnya sudah jelas. Salahnya sudah jelas. Ini salahnya sudah jelas. Kita misalnya nyangka Abah Setu itu tadinya asli Bekasi. Namanya Zon ya boleh aja tinggalnya di Bekasi. Abah Setu Bekasi. Asli abdi mah. Karena abdi teu nyaho. Pas ngobrol jeung Abah Setu tah di kelompok abdi. Aslinya cenah ti Sukabumi. Aku tuh menang deui abdi ngomong ka jelema bahwa Abah Setu ieu aslinya Sukabumi, aslinya Bekasi. Teu menang deui kumaha naon teu menang. Kumaha abdi geus nyaho elmuna langsung ti Abah Setu. Teu bisa husnudon deui. Lamun tadina abdi can nanyakeun langsung ka Abah Setu, kumaha Abah Setu ayana di Bekasi, abdi don bahwa Abah Setu ieu asli Bekasi, teu naon-naon ngaranna gadon. Tapi ketika Abah Setu sudah ngomong saya aslinya dari Bekasi, dari Sukabumi, mantan dewan, masya Allah. Berarti sekarang sudah tidak boleh lagi kita ngomong Abah Setu orang Bekasi asli, lahir di sini. Kalau sekarang ya orang Bekasi. Kalau sekarang udah asli Bekasi. Kenapa asli Bekasi di sini? Ini tinggalnya di sini, istrinya orang sini. Bukan, berarti udah al-muhajir dong. Al-muhajir, Abah Setu al-muhajir ila Bekasi. Dan ini kalau ada yang rekam, ini hari ini jadi bukti nanti suatu masa, suatu saat bahwa Abah Setu Setiawan As-Sukabumi Suma Al-Bekasi li'annahu hajara min Sukabumi ila Bekasi. Di sana tahun sekian ditulis. Nah, ini nanti sekarang sudah terpilih ini Abah Setu sebagai ketua baru dari PILS Jawa Barat. Saya berharap adanya keterpilihan dari Abah Setu ini akan membawa semangat baru bagi Jabar, dan tolong ini yang baru 13 kabupaten supaya jadi minimal 20 kabupaten dalam waktu 6 bulan. Jadi tugas dari saya sebagai ketua karateker
tim pemilihan ketua PWLS Jabar yang hari ini sudah konklusif bahwa Abah Setu sebagai ketua Jabar memohon kepada ketua terpilih dan jajaran nanti agar dalam waktu 6 bulan dari 27 kabupaten kota ini 20 kabupaten sudah terbentuk PWLS demi tanah Pasundan. Karena ini lagi banyak tantangan iya di Pasundan, Bekasi, lautna aya nu ngajual cenah mager, aya nu mager di Tangerang aya eta, di Bekasi aya, di Tangerang 360 bidang laut disertifikat, di Bekasi 250 hektar laut disertifikat. Ini udah luar biasa ini. Apa tujuan mereka itu ya? Ingin nguak laut dikuasai. Apa lebih murah dia itu ya? Kalau beli di Bekasi kan mahal itu di Bekasi tanah. Tapi di Tangerang kan masih murah itu tanah. Tapi mereka mau juga di laut. Padahal itu PIK 2 dia sudah beli tanah itu dimulai Kosabi sampai ke Muncung itu ribuan hektar tanah darat. Tanah darat ribuan hektar, ada PSN nih 1.700 hektar mau diambil juga, kan lumayan dia tidak menyiapkan apa namanya sarana sosial, sarana umum. Nanti sarana umumnya dari tanah PSN ini. Jadi dia ini aji mumpung, dia beli tanah ribuan hektar, tapi nanti dia tidak menyiapkan wisata untuk umat, untuk masyarakat dari tanah dia yang dia beli. Tapi dia fasilitas sosialnya, pasum dan pasosnya itu nanti dari PSN itu, tanah rakyat, tanah asli dari masyarakat Tangerang itu. Nah ini pinter, makanya jadi pengusaha itu kudu pinter. Cuma sayang, ini dia sudah beli ribuan hektar di sawah itu di darat, PSN di tengah itu dikuasai, laut juga mau dikuasai. Dan ini yang apa hari ini kemudian memicu gejolak di Tangerang. Nah, kalau menteri-menteri yang sekarang sih mungkin dia tidak ikut, tapi menteri dulu ngegeber-geber gitu. Luar biasa. Bupati yang zaman dulu ikut-ikutan ngegeter-geter ini, Bupati Bekasi, Bupati Tangerang, Sekda segala macam ini. Nah ini tantangannya banyak Jawa Barat. Ya, menteri-menteri ya secara bil jumlah sih banyak yang bagus, tapi banyak juga yang masalah. Dari anak buah Pak Prabowo ini, Pak Prabowo-nya kan luar biasa, semangatnya anti penjajahan, kita harus menunjukkan jati diri bangsa. Tapi beberapa menterinya ada yang bermasalah. Menteri apa petugas apa utusan khusus kemarin datangin Rizik Sihab, ngapain ke pemuda minta nasihat tentang kepemudaan kepada Rizik Sihab. Yang mau dinasihatin dari Rizik apa? Supaya pemuda kita teriak-teriak. Ini Raffi Ahmad ini perlu di apa namanya itu tinjau ulang. Kalau bisa ya diberhentiin aja itu. Diberhentiin Raffi Ahmad dari utusan khusus presiden. Kenapa? Karena kurang cerdas. Jadi kan ilmu pengetahuan itu penting juga untuk pejabat-pejabat agar presiden kita ini mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah kalau utusan khususnya menteri pembantu-pembantunya kurang cerdas, langkah-langkahnya ini kurang cerdas, ya nanti akan menghambat presiden. Ada yang menghina tukang es, ada yang menghina tukang ST, masalah buat presiden. Ada lagi yang gas LPG, sekarang tiba-tiba nggak ada di masyarakat, di pasaran. Kebijakannya mungkin bagus tujuannya, tapi kurang cerdasnya. Ini kemudian membuat gejolak di masyarakat. Ini yang harus ditinjau ulang kembali nih pembantu-pembantu model begitu.
Menteri Agama juga nggak bisa nurunin haji. Ongkos naik haji sebelum Pak Yakut itu 35 juta tahun 2020. Masyarakat bayarnya hanya 35 juta. Dolarnya itu 15.000. Ketika Pak Yakut naik jadi 55 juta, 35 juta ya tahun 2020, waktu sebelum Pak Yakut jadi menteri. Ketika Pak Yakut, peninggalan Pak Yakut 55 juta, naik drastis, padahal dolarnya sama. Dulu 15.000, sekarang dolarnya 16.000. Nah sekarang menteri kita agama yang baru juga tidak bisa untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan menteri agama yang lalu. Harusnya kalau tahun 2020 bisa 35 juta itu masyarakat membayar haji, harusnya tahun sekarang bisa dikoreksi kebijakan menteri yang dulu karena alasan Covid. Kalau kemarin itu naik, sekarang sudah tidak ada Covid. Kalau misalnya saya jadi presiden, saya akan perintahkan menteri agama dulu waktu sebelum Covid bayarnya masyarakat 35 juta itu pergi haji. Sekarang Anda jadi menteri agama harus jadikan ongkos naik haji 35 juta kembali. Kalau tidak